Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran ini di bawah sebuah tema pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan penghibur, sesuai dengan perikop kebenaran firman Tuhan juga di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentunya kita sudah ulang-ulang mendengar khotbah Bapak Gembala. Siapa sih penghibur itu? Siapa sih Roh Kudus itu? Tentunya Roh Kudus atau penghibur itu adalah seorang penolong yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu dan juga kepada kita sampai saat ini. Nah, firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan. Sebelum ia harus menjalani hukuman dan bahkan sebelum ia mati dan naik ke surga. Apa maksudnya ini? Tuhan menyampaikan kata-kata ini. Ini merupakan kata-kata perpisahan, kata-kata penguatan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Karena ia tahu bahwa ketika Yesus dihukum, ketika Yesus ditangkap, mereka akan tercerai-berai. Mereka akan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing dan tidak lagi mengingat akan Yesus. Dan memang hal itu terjadi. Tapi kenapa Yesus memberitahukan mereka sebelum hal itu terjadi? Sebenarnya Yesus ingin supaya murid-murid mengenal dengan benar siapa Yesus yang ada pada waktu itu yang berhadapan dengan mereka. Dan siapa dia yang mengutus Yesus. Itu sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, tetapi barulah aku mau mengatakannya sekarang. Karena sudah tiba saatnya, bahkan akan segera tiba, bahwa saya tidak akan bersama-sama dengan kalian lagi. Saya akan kembali kepada Dia yang mengutus saya ke dunia ini. Dan Yesus bilang itu adalah suatu hal yang baik. Kenapa hal itu baik? Karena kalau misalnya Yesus ada pada waktu itu, yang terjadi pada waktu itu pelayanan Yesus, kita melihat bahwa itu berfokus kepada orang Israel, kepada orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Tetapi Yesus bilang, saya akan kembali kepada Bapa dan saya akan mengirimkan seorang penghibur. Dan seorang penghibur itu atau Roh Kudus itu dikirimkan oleh Bapa supaya pekerjaannya lebih luas lagi. Bukan hanya berfokus kepada orang Israel. Itulah sebabnya ketika penghibur itu datang, Roh Kudus masuk ke dalam pribadi murid-murid dan mereka memberitakan Injil. Sehingga pada waktu itu, sampai sekarang pekerjaan Roh Kudus itulah. Karena pekerjaan Roh Kudus itulah maka kita mengenal kebenaran. Kalau misalnya Roh Kudus itu tidak turun atas murid-murid yang ada pada waktu itu, mereka tidak akan memberitakan Injil. Dan sampai sekarang kita tidak akan mendengar akan kebenaran itu. Tetapi yang mau saya sampaikan ada 4 hal penting pada saat ini terkait pekerjaan penghibur. Yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Pekerjaan penghibur yang pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita melihat dosa itu bukan merupakan satu-satunya penghalang untuk kita tidak mencapai atau mengenal Bapa. Tetapi apa yang menjadi penghalang? Ketidakpercayaan kita kepada Yesus. Itulah yang menghalangi kita untuk kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang percaya di sini Bapak Ibu, bukan hanya saja kita berbicara tentang sebuah kata, oh saya percaya kepada Tuhan. Bukan. Tapi percaya di sini itu harus berdasarkan emosional, pikiran dan perasaan seutuhnya, di mana kita mau meletakkannya kepada Yesus saja. Itulah sebabnya kata percaya itu tidak hanya diterjemahkan sebagai suatu kata yang pasif. Tetapi benar-benar kata percaya itu merujuk kepada sesuatu tindakan yang harus dilakukan. Atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Itulah sebabnya tidak banyak orang hari-hari ini yang mengaku percaya Tuhan, tapi kehidupannya jelas lebih berbeda dari apa yang ia katakan. Tapi kalau orang percaya itu merujuk kepada pengenalan pribadi dengan Tuhan. Kalau orang percaya itu merujuk kepada kedekatan yang intim dengan Tuhan. Dan dia tahu apa yang Tuhan mau.
Saya percaya Bapak Ongko mungkin kenal Ma Aci, bahkan jam bangun tidurnya pun pasti Bapak Ongko tahu. Apa makanan kesukaannya dan lain sebagainya. Itu perkenalan. Dan Bapak Ongko tidak mungkin membuat Ma Aci kecewa. Itu merupakan sebuah makna percaya yang sederhana. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita memiliki pengenalan pribadi akan Dia. Dan kalau kita memiliki pengenalan pribadi akan Dia, kita tidak mungkin mau tinggal di dalam dosa. Kita tidak mungkin menyakiti hati Tuhan. Itu kalau kita mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan menginsafkan kita supaya kita mengenal atau mengerti apa itu dosa. Menginsafkan di sini diterjemahkan sebagai menghukum, mengajar, menasihati, menegur. Supaya apa? Supaya sadar, supaya ingat, supaya tahu, supaya kenal apa itu sebenarnya dosa. Apakah itu berkenan kepada Allah, berkenan kepada Yesus, disukai oleh Yesus? Itu sebenarnya yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan patut dipertanyakan dalam kehidupan setiap orang percaya apabila ia masih tetap tinggal dalam dosa. Jatuh dalam dosa dan tinggal dalam dosa itu berbeda. Jatuh dalam dosa itu wajar. Kita bisa bangun lagi. Tetapi tinggal di dalam dosa itu menunjukkan bahwa kalau kita jatuh tidak mau bangun lagi. Dan itu menimbulkan kecelakaan buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa, kita bisa kenal, oh itu dosa. Kebenaran seperti ini. Yang kita lakukan adalah kebenaran. Itulah sebabnya agama seberang menawarkan begini. Kalau kau melakukan dosa, kau akan masuk neraka. Tapi kalau kau melakukan kebenaran, ada pahala yang menanti. Tetapi kita tidak memahami itu. Yang kita tahu, nikmat dulu yang kita kerjakan. Enak dulu yang kita kerjakan. Tetapi kalau Roh Kudus ada dalam pribadi kita, ada dalam diri saya dan Bapak Ibu, maka Ia akan mengajarkan kita, menasihati kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena memang pada waktu itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak percaya. Dan mereka mau tinggal dalam keberdosaan mereka. Sampai mereka benar-benar menghukum Tuhan dan menggantung Tuhan di atas kayu salib. Itu poin yang pertama. Jadi kalau Roh Kudus ada dalam pribadi kita, kita bisa tahu. Jadi kita bisa mengukur apakah Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kita bisa mengukurnya dengan apa? Dengan ketika kita mau melakukan dosa. Wih, ada uang 50. Ambil tidak ya? Jangan. Kalau masih ada hati nurani kita yang baik dan dijamah oleh Roh Kudus dan kita bilang jangan ambil, jangan ambil, jangan diambil. Itu berarti Roh Kudus masih mau berbicara. Tetapi kalau misalnya sampai kita ambil dan berulang-ulang kita kerjakan hal yang sama, itu akan membinasakan kita dan Roh Kudus tidak akan menyentuh lagi kita punya hati. Hati nurani kita akan mati gitu. Dosa mengambil itu barang itu kita sudah anggap seperti hal biasa. Tetapi berbahagialah hari ini. Coba aja koreksi dalam hati. Kira-kira kalau saya buat dosa ini masih ada tidak ya? Kedamaian dalam hati saya yang mengajarkan saya tentang suatu kebenaran. Tinggal dikoreksi saja Bapak. Tapi kalau sudah tidak ada, maka bertobatlah Bapak Ibu. Dengarlah firman ini dan bertobatlah. Undang Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, dalam hati kita. Supaya dia mengajar kita kembali, membimbing kita, mengarahkan kita kembali kepada jalan yang benar. Lalu kemudian poin yang kedua, yaitu menginsafkan kita akan kebenaran. Atau menyadarkan kita akan kebenaran.
Akan kebenaran ini merujuk kepada suatu pekerjaan penebusan Kristus di Kalvari yang akan datang dan juga kebangkitan dan kenaikannya. Di sini dikatakan bahwa menginsafkan kita akan kebenaran. Ini kan kata-kata yang disampaikan oleh Yesus sebelum ia dihukum, mati, bangkit dan naik ke surga. Dan dia mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan bekerja menyadarkan saya dan Bapak Ibu bahwa benar-benar ketika ia menjalani penderitaan itu bahkan sampai dia di alam maut dan sampai bangkit dan naik ke surga, itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki dan itu sebenarnya tidak mudah dipercayai. Itulah sebabnya muncul filsafat-filsafat hari-hari ini yang mengajarkan bahwa itu tidak benar. Penderitaan Kristus, kematian Kristus, bahkan kebangkitan dan kenaikannya ke surga tidak benar. Karena apa? Karena memang orang tidak bisa menakar itu dengan ilmu pengetahuan. Karena orang tidak bisa menakar itu dengan penelitian-penelitian yang ada. Itulah sebabnya Thomas bilang begini, saya tidak akan percaya kalau saya belum taruh saya punya jari di dia punya lambung. Itu suatu hal yang wajar. Itu menunjukkan sebuah kemanusiaan yang benar-benar berpikir pakai ilmu pengetahuan. Kan tidak mungkin orang mati bangkit. Apalagi dia kematiannya begitu tragis, begitu mengenaskan. Kematiannya harus dicambuk, dicabik-cabik semua tubuhnya. Digantung di atas kayu salib. Dan itu tidak mungkin. Jadi suatu hal yang wajar kalau Thomas tidak mengakui hal itu. Tetapi Roh Kuduslah yang membantu untuk memberitahukan hal itu. Selain dari penampakan Yesus kepada Thomas, Roh Kudus itu terus bekerja. Sampai saat ini saya dan Bapak Ibu tidak melihat siapa Yesus itu. Tidak memandang mukanya. Mungkin kita melihat di film-film. Itu kita bilang Yesus, gambar Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus. Tapi itu bukan Yesus yang asli. Kita hanya melihat gambar-gambar poster-poster yang ada. Tapi kita mau berkata bahwa kita percaya. Kita percaya. Karena kebenaran itu memang benar-benar nyata. Memang benar-benar nyata. Lalu kemudian yang ketiga, menginsafkan kita akan penghakiman. Kalau kita baca di pasal yang ke-16 ini di bagian ayat terakhir dikatakannya begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya di sini bahwa penghakiman atau kuasa maut, penguasa di dunia ini telah mati, telah dikalahkan oleh penderitaan Kristus di atas kayu salib. Dan dia tidak berkuasa lagi atas diri Tuhan Yesus. Dan dia juga tidak berkuasa atas pribadi kita. Dia tidak berkuasa atas pribadi kita. Meski kadangkala apalagi kita sebagai anak muda. Kita seringkali tunduk begini. Kalau pergi ibadah itu saya masih ingat waktu saya masih umur-umur SMP. Meskipun saya sudah pelayanan kan namanya masih kecil lah, masih umur-umur remaja. Tapi saya sudah pelayanan renungan kebenaran firman Tuhan baik di pemuda maupun di ibadah rumah tangga saya sudah pelayanan. Tapi ketika saya melakukan suatu kesalahan, saya itu selalu duduk di paling belakang dan saya tunduk, saya bilang begini, Tuhan, saya tidak layak. Saya selalu mengatakan demikian dan saya hanya menangis sendiri. Rasanya tidak mau mengatakan sesuatu. Keterikatan karena dosa itu menuduh kita, dosa itu berkata kepada kita, kau tidak layak, kau bukan siapa-siapa. Yesus itu kudus, kau berdosa, kau seperti ini, kau seperti itu. Itu mengikat kita, dan akhirnya bersyukur kalau saya dan teman-teman dan Bapak Ibu masih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau dosa itu mengikat kita, dia akan membawa tarik kita, tarik sehingga membuat kita menjauh. Ada banyak orang yang saya lihat
melakukan hal yang demikian. Kakak kenapa tidak pergi gereja lagi? Adi, lagi tidak beres saja. Itu mengikat sehingga kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Dan kita tidak akan menemukan kebenaran kalau kita mau tinggal di dalam dosa, dalam ikatan, dalam belenggu itu. Tapi kalau kita sadar bahwa Yesus telah mengalahkan maut, dosa, dan segala penghakiman itu, maka saya dan Bapak Ibu dan teman-teman semua akan dibebaskan. Dan kita akan berkata, sekalipun saya berdosa, Dia yang telah mati bagi saya, telah membebaskan saya dari dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dan dosa yang akan datang. Tapi bukan itu esensinya yang menjadi yang paling utama dalam hati kita. Jangan karena kita bilang Dia sudah hapus dosa kita, tapi kita mau tinggal dalam dosa. Tidak. Kalau Dia sudah hapus dosa kita, pastikan jangan sakiti hatinya. Saya percaya Bapak Ibu bahkan anak-anak muda di sini pasti pernah berpacaran. Misalnya gini, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, ketika kita sudah memberikan effort yang baik, tetapi ketika dia melakukan suatu hal yang salah kepada kita, pasti kita akan kecewa, pasti kita akan sakit hati. Sama juga, Tuhan telah memberikan keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau kita tidak melakukan suatu hal yang baik, bagaimana perasaannya? Coba tempatkan posisimu kepada Tuhan. Coba kamu beranggapan bahwa dirimu adalah Tuhan. Kamu sudah memberikan segala-galanya bagi manusia. Kamu sudah memberikan bukan saja harta, kekayaan atau apapun itu, tetapi Dia memberikan nyawanya. Coba kita bayangkan, terus kita masih mempermainkan cintanya. Bagaimana sakit hatinya Tuhan ketika melihat semua hal itu. Tetapi kita harus ingat, Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk menyadarkan kita bahwa segala yang kita kerjakan, segala yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan menyadarkan kita bahwa kita tidak sedang dibelenggu, menyadarkan kita bahwa kita tidak sedang dihakimi, tidak sedang diikat, tidak sedang dibinasakan, tetapi kita sudah dilepaskan, dibebaskan, dan kita bebas untuk memuji Tuhan. Jadi kalau di dalam tempat ibadah, suruh memuji Tuhan yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang menyembah Tuhan. Jangan disuruh menyembah, kita hanya tunduk. Bersyukur kalau ada penyembahan dalam hati. Tapi kalau hanya tunduk, kemudian main HP dan lain sebagainya, memikirkan suatu hal di luar sana, itu tidak ada faedahnya. Tetapi dengan kita tunduk, kita berdiam diri, merefleksi diri, kita menghubungkan pribadi kita dengan Tuhan. Itu kita memiliki koneksi dan Roh itu bekerja dalam hati kita. Dan yang terakhir, poin yang keempat, yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita adalah menuntun kita dalam kebenaran. Menuntun kita dalam kebenaran. Artinya bahwa tidak peduli keadaan kita seperti apa. Kita mengerti atau tidak, memiliki latar belakang teologi atau tidak. Tetapi yang pasti ketika engkau membaca dan merenungkan kebenaran ini, memiliki pengenalan yang benar dalam kepada Tuhan, maka apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Pasti berhasil. Saya mau bilang begini, dalam kehidupan kita, kadang yang menjadi fokus utama kita terlalu memfokuskan diri kepada masa depan kita, tanpa lupa tanpa kita mengingat siapa yang memegang masa depan itu. Tuhan kan sendiri yang bilang masa depanmu di dalam tangannya. Jadi yang kita harus cari adalah pemegang masa depan itu, bukan masa depan itu. Artinya bahwa kita harus berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, supaya kita dituntun, dibimbing, dibina, diarahkan menuju masa depan yang akan kita gapai. Dan kebenaran sejatinya adalah, kebenaran itu yang sesungguhnya adalah Tuhan adalah Bapa dan
pribadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kalau kita mempercayai itu, menggenggam itu erat-erat dalam hidup kita, maka kita akan menemukan kebenaran demi kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti kita mengenal Dia. Tidak mungkin kita mengasihi seseorang tanpa kita mengenalnya. Jadi kalau mau mengasihi Tuhan, kenali pribadinya. Kasihi Dia, maka Dia akan bekerja dalam kehidupan kita dengan segala sesuatu yang terjadi. Pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, yang saya ingin pesankan buat kita adalah, mari kita renungkan dalam pribadi kita. Renungkan dalam pribadi kita. Apakah ketika kita melakukan sesuatu, apakah Roh Kudus itu masih berbicara dalam hati kita? Terkait dosa, terkait kebenaran, dan terkait penghakiman. Bahkan apakah Ia masih menuntun kita di dalam kebenaran itu? Jikalau tidak ada lagi keempat hal ini dalam pribadi kita. Jikalau kita berjalan seperti tidak ada arah. Jikalau kita berjalan seperti tidak tahu mau kemana, seperti tidak tahu mau melakukan apa, undanglah Roh Kudus itu. Karena Matius 5 ayat 3 dia mengatakan, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau kita meminta roh itu, mencari roh itu, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia.